Halo semua, kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial. Di video tutorial kali ini saya akan mereview sebuah fitur terbaru dari email automation dari Kirim.email. Jadi Kirim.email ini mengeluarkan versi terbaru ya tentang email automation-nya ya 2.0. Di sini kita langsung saja, kita langsung masuk. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya. Saya mau tampilkan slide PPT-nya ya di sini. Ya, jadi di video ini bukan hanya mereview, tapi saya juga ngasih tutorial ya. Jadi biar Anda sekalian dapat dua. Biasanya kan saya bikin tutorial doang, tutorial aja, tapi nggak mereview sebuah platform. Dan ini kita review juga. Di sini nanti kita bikin akan chat abandonment ya, kayak gitu mungkin cara pelafalannya ya. Agak sulit saya ya untuk meritakan chat abandonment retargeting email campaign. Jadi kita bikin email campaign untuk meretarget orang yang udah masukin cart belanja ya. Terus dia nggak bayar. Nah, ini kita akan retargeting seperti itu. Jadi kekuatan kerennya tuh di sini intinya ya. Jadi mungkin ini video ini agak akan sedikit expert ya. Nah, bagi Anda yang mungkin masih awam atau belum terbiasa, Anda bisa ikutin dulu ya. Ikutin video saya ini, kalian bisa save dulu videonya, bisa Anda download tuh di aplikasi YouTube Anda. Nah, nanti jika Anda udah mulai terbiasa, Anda bisa buka kembali video ini. Dan harapan saya Anda tidak skip video ini ya, karena ini videonya sangat penting sekali ya untuk para marketer, penjual, pokoknya orang yang menggunakan email marketing sebagai platform bisnisnya. Ini wajib Anda harus ketahuin gitu ya. Nah, jadi kenapa sih Anda itu butuh hal ini ya? Fungsinya ada 3 ya, yaitu untuk memaksimalkan informasi penawaran yang Anda miliki. Nah, jadi penawaran yang Anda miliki itu kan nggak cuma satu kan, Anda akan menawarkan penawaran-penawaran yang lain. Nah, permasalahannya adalah yang biasanya terjadi ketika kita tawarin sebuah produk dari sebuah lead yang gratis, dia kan belum tentu akan membeli. Nanti ini kita akan segmen-segmenin gitu loh, dari fungsinya email automation ini. Nanti dari situ kita akan bisa bagi listnya, dari orang yang listnya kita kasih free webinar, terus dia udah mulai tertarik, buka-buka email kita, tapi dia nggak mau beli, terus ada yang beli, nah itu kita harus bedakan. Terus keduanya itu memberikan kepada mereka konten email yang dipersonalisasikan berdasarkan interest. Jadi bisa aja orang nggak beli itu karena dia ya awalnya dia mungkin lead-nya ya pengen kepo-kepo doang. Nah, kemudian ada edukasi melalui email, dan dia masih belum tertarik ya. Jadi kita nanti akan mensegmentasikan, mempersonalisasikan sesuai interest mereka gitu loh. Jadi Anda harus bisa membedakan list Anda ya, list yang udah Anda miliki. Yang ketiga, berguna untuk meningkatkan konversi. Yang ini yang terakhir, jadi fungsinya email automation juga Anda nanti misalkan udah beli nih customer Anda, udah dari yang tadinya gratis, Anda beri tripwire, harganya dari 10.000. Nah, Anda bisa naikin konversinya, misalkan mau jadi 50.000. Dia beli. Nah, itu makin Anda bedain listnya ya untuk meningkatkan konversi lagi. Dari yang 50.000 Anda bisa jualin lagi yang misalkan harganya yang 200.000 hingga nanti Anda menjual ke versi premium produk Anda gitu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mensegmentasikan ya, menandai orang dengan orang yang lain yang bergabung dalam list email Anda. Jadi kalau Anda nanti buat list email ya, itu perhatikan juga Anda harus membagi list-list email Anda. Jadi nggak cuma satu ya, Anda misalkan membuat sebuah lead untuk orang tertarik masuk ke dalam database Anda. Nah, Anda harus nanti dari sana harus Anda funnel kembali gitu. Kemudian yang kedua, membedakan list promosi antara pelanggan yang sudah pernah bertransaksi dengan yang belum. Nah, ini yang tadi ya, hal-hal yang harus Anda perhatikan pola pikirnya ya. Jadi kalau misalkan Anda mempromosikan sesuatu yang list udah tertarik tapi nggak bayar-bayar, nah itu bahasa promosi email Anda itu harus berbeda dengan list-list yang emang udah trust, udah percaya, udah yakin lah sama Anda gitu lah, udah percaya sama, nggak perlu penjelasan yang terlalu panjang, Anda cukup flash misalkan Black Friday hari ini, misalkan paket cuma sekian. Udah cuman gitu aja singkat, promo misalkan 30% buat Anda yang beli di sini, ya kan. Di sini ada yang ketiganya tuh call to action spesifik untuk list email Anda. Jadi call to action-nya itu Anda mau nyuruh apa dia gitu loh. Mau beli kah? Mau suruh gabung dulu kah? Apa mau join ke channel Telegram dulu kah? Nah, biasanya kan seperti itu ya para internet marketer di
di dunia ya, kalau saya anggap ya. Jadi nanti dia ada sebuah list, entah itu list yang udah beli, entah list yang baru penasaran doang, atau list yang cuma pengen tahu doang. Nah, itu call to action-nya beda-beda, treatment-nya beda-beda untuk sebuah produk ya. Misalkan produknya A gitu, Anda ini orang udah beli banget, listnya udah bayar banget ya, udah VVIP yang Anda tandain di situ. Udah Anda kirim, bleset, diskon nih misalkan 50%, terus Anda yang udah terus-terusan beli di kita. Nah, itu kan dia udah nggak usah butuh penjelasan yang panjang, maka Anda tinggal call to action-nya beli gitu loh. Tapi ada list tertentu yang mungkin udah Anda buat, udah Anda edukasi, masih belum bisa. Nah, maka call to action-nya ini berbeda. Yaitu yang tadinya kalau yang VVIP Anda suruh langsung beli, yang masih anget-angetan nih, yang masih anget-angetan sama yang belum terlalu trust dengan Anda. Nah, Anda masukin dulu misalkan ke Telegram, atau Anda ajak join untuk Zoom, webinar dan sebagainya. Oke, langsung kita masuk ke workflow-nya ya. Jadi email automation itu, email automation itu adalah email otomatis yang Anda buat secara workflow. Udah Anda gambar dulu. Kayak gimana maksudnya? Jadi kayak gini, ini make sense banget. Saya sebenarnya udah ada ya bikin dari marketing plan yang saya buat. Cuman ini agak panjang ya, karena ini ngedukasinya cukup panjang ya. Nah, tapi di sini saya buat yang singkat aja. Nah, ini dia nih fungsinya yang tadi kita mau funnel. Jadi ini audiens Anda, target market Anda. Jadi target market Anda yang tertarik, maka dia akan masuk dulu ke dalam sebuah lead magnet ya, opt-in page di sini. Nanti dari sini ya, kita akan masukkan dia ke tripwire page dan sales page di sini. Nah, di sini adalah fungsinya nanti untuk Anda edukasi ya. Anda kasih tahu manfaatnya, Anda kasih tahu juga keuntungan-keuntungannya ya kan. Tapi sebelumnya itu Anda pasti akan memberikan sebuah lead magnet yang gratis biasanya. Nah, di Tripwire ini bisa beberapa email Anda berikan, tapi sesuaikan ya, nggak harus 3, tergantung apa produknya dan apa niche-nya gitu loh. Dan kemudian di langkah selanjutnya di sini ada checkout. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, yaitu di bagian order from page-nya ya, apakah dia cuman view chart aja atau dia purchase di sini. Ya, itu yang kita akan bahas tadi tentang masalah ini, chart abandonment ini. Jadi dia udah tertarik nih dari misalkan dari leads Anda. Di sini misalkan media sosial ya, media sosial dia mulai tertarik, dia masuk list Anda, dia baca email Anda, dia udah sampai check out, tapi udah sampai check out akhirnya dia lupa gitu, meninggalkan. Nah, ini nanti email retargetingnya yang akan kita buat, workflow-nya gitu loh, alurnya gitu. Dan di sini juga kita bisa tandain dia yang sudah membeli. Di sini auto page ya, upsell page, tapi di sini jarang ya, di Indonesia kayaknya nggak boleh deh setahu saya untuk meng-upsell. Jadi dia udah beli, terus langsung mau ditawarin lagi, tinggal upsell, dia tinggal tekan oke kalau nggak salah ya. Kayak kalau salah saya ya, koreksi ya. Maksudnya itu, jadi dia nggak usah, di sini kan udah masukin misalkan data-data kayak kalau di luar negeri kayak ada credit card, jadi dia nggak usah masukin credit card lagi di sini, tinggal mencet oke aja langsung plus kepotong itunya. Nah, setahu saya itu nggak boleh ya di Indonesia ya, dengar-dengar ya. Jadi ini makanya saya tulis opsional. Nah, jadi misalkan dia udah check out di sini, udah purchase, maka dia masuk ke emailnya misalkan thank you page atau thank you email dan sebagainya. Nah, kita langsung mengimplementasikannya dari alur yang udah kita buat gini, udah kita gambar ke dalam sebuah automation dari kirim.email. Nah, di sini ada tandanya ya, new. Anda klik di sini. Nah, di sini tadi saya udah buat. Nah, cuman tadi saya coba chat sama customer-nya, ada sedikit keliru jadi ya. Nanti jadi langsung aja saya buat ini. Tadi saya udah buat gini tapi malah keliru. Nah, di bagian add di sini Anda sesuaikan ya, kalau Anda mau custom kayak saya ini ya, sesuai dengan alurnya seperti ini atau alur yang saya buat seperti ini ya, itu Anda pilih opsinya yang ini, custom ya, create a custom automation from scratch. Tapi kalau Anda nggak mau buat dari awal, Anda bisa buat sendiri. Bisa buat dari template-template nih. Kirim.email udah menyediakan template-template yang sudah disediakan ya. Apakah welcome message, set email based on filter ya, add text or value. Nah, di sini nih ada send abandoned chart email. Anda bisa buat juga. Nah, kalau saya buatnya dari scratch ya. Kita buat
Kita buat dulu listnya di bagian sini. Kita tambahin, kita buat di sininya. Jadi sekarang kita setup dulu external triggernya, seperti kita baca di sini ya. Untuk external triggernya nama itu kita nama automationnya apa, listnya diisi untuk target apa. Nah yang terpenting di bagian field action ini yaitu mau action chart untuk menjalankan fungsi ketika user melakukan checkout complete untuk jika pembeli sudah menyelesaikan pembayaran. Nah saya mau bikin ini yang komplit aja ya, komplit ini ntar ya. Oke ini salah saya. Ini kita namain dulu. Saya mau namain ini aja. Target listnya tadi kan udah kita buat. Kita mau masukin ke sini orang-orang tersebut. Subscriber fieldnya kita nanti email, full name sama WhatsApp. Actionnya untuk yang komplit ya. Kemudian klik save. Di sini udah langsung muncul. Nah dari sini saya akan membuat seperti mana tadi? Saya buat seperti ini ya. Lead magnet. Ya, magnetnya seperti ini. Nah, di sini kita setup dulu ya. Saya mau bikin subjeknya di sini di bagian-bagian email ini ya. Nah kalau Anda belum buat ini nggak akan muncul. Jadi Anda bisa pilih di bagian new email. Jadi biar cepat aja karena ini udah saya buat ya. Sini Afriyadi ya, email introduction dulu pertama, kemudian klik save. Jadi ketika nanti dia udah masuk ke sini data-data yang kita terima, maka di hari pertama saya mau buat kita kirimin email introduction dulu ya. Nanti berisi lead magnet dan sebagainya ya. Nah, nanti di bagian tripwire ini yaitu baru masuk email 1, email 2, email 3 yang akan saya kirimkan. Caranya di sini kemudian kita pilih waktunya. Jadi ketika dia udah masukin semua data, maka dia dapat email, kemudian kita tunggu dia selama 1 hari, kita akan kirim email lagi, yaitu email engagement ini disesuaikan dengan needs dan kebutuhan Anda, apa produk yang Anda jual. Ya yang seperti saya bilang ini, kalau ini misalkan cuma 3 ya udah, kalau marketnya emang udah paham, tapi kalau belum butuh edukasi yang panjang maka misalkan selama seminggu lah. Oke, di setup juga di sini email engagement. Nah, di sini setiap email itu beda-beda isinya. Jadi Anda pastikan bahasanya tuh beda. Makanya seperti yang tadi saya buat itu, Anda harus perhatikan dulu setiap list itu butuh bahasa yang berbeda isi pesannya. Kemudian saya tambahin lagi, kita kirim email dia lagi. Jadi berapa ini? Email introduction, email segmen 1, berarti di sini kita buat email segmen 2. Kemudian kita kasih waktu 1 hari lagi. Nah di email ketiga ini, misalkan di email ini isinya udah jualan ya, ini emailnya udah jualan di email engagement ketiga. Nah ini isinya di dalam isi email ini ya teman-teman ya, maksudnya di sini kan ada email nih. Kalau Anda belum buat, nah buat email ini diisi emailnya, maksudnya kayak gini di sini, biar Anda paham ya. Nah misalkan ini ya template-nya, kita pakai salah satu template aja. Nah, isi pesan email Anda di sini yaitu email yang langsung misalkan klik di sini untuk membeli. Nah, maksudnya isinya di sini udah isi jualan gitu loh. Dan di email engagement 1, 2, 3-nya, email tersebut yang ngasih edukasi, ngasih manfaat dan apa aja yang bakalan didapat seperti itu. Kita pakai external trigger. Dia beli apa enggak nih? Kalau saya seperti itu, akan dia beli, kita setup dulu actionnya komplit. Kalau yes, misalkan Anda mau ngapain dia nih? Kalau saya kita tag dulu dia ya, kita tambahin tag. Tagnya yaitu dia beli marketing planning tools. Ini ya, saya pilih ini. Nah, kalau belum ada, kita pilih new text di sini ditambahin. Kalau Anda belum buat, klik save. Fungsinya di tag ini buat membedakan ya, seperti yang di presentasi saya tadi ya, guna untuk meningkatkan konversi, memberikan kepada mereka konten email yang dipesankan berdasarkan interest. Nah berarti kan dia tertarik nih sama email planning tools saya yang saya buat. Maka saya tag dulu misalkan dia di sini, itu namanya marketing planning tools.
dia udah berhasil misalkan komplit beli purchase. Sini kita kasih email. Kemudian kita setup lagi. Setupnya yaitu thank you. Ucapkan terima kasih. Nah, ini email terima kasih aja ya. Langsung aja di sini. Ada berarti kita buat dulu email terima kasih. Di sini Anda buat dulu namanya terima kasih. Nah, kalau Anda bingung buat kata-kata ya pilih aja misalkan andai kata misalkan ini isinya ya, kemudian kita klik save. Oke, jangan bingung ntar tampilannya begini, Anda cukup balik aja ke bagian sini. Dan di sini tinggal pilih deh. Tuh dia muncul kan? Terima kasih. Tuh, klik save. Jadi kalau dia misalkan beli ke sini yes, maka dia akan kita tandain marketing planning tools dan send email. Kemudian maka dia akan end automation, akan berakhir emailnya. Tapi kalau dia nggak beli, kita tandain nih dia nih. Ini orang-orang yang kayak gini kita tandain. Kita setup dulu. Ini kita kepo. Wah, ini kepo doang. Iseng doang atau enggak iseng. Kemudian kita klik add. Di sini kita checklist. Pilih save. Kita tandain nih dia ya. Kalau di saya di sini kan ini hanya gini doang ya, view tag view chart, dia hanya ngeliat sama purchase. Nah, tapi di bagian saya yang ini yang agak lumayan panjang ya, kalau di sini dia nggak beli ya, dia akan dapat 2 email lagi, email segmentasi ya. Seperti ini misalkan apa gitu. Misalkan di sini kita kasih tanda tambah. Ya, kita edukasi lagi. Pengingat ya, di sini kita kasih pengingat dulu. Pengingat. Siapa tahu dia emang lupa. Nah, ini tambahin dulu nih email. Anda tulis pengingat 1 misalkan. Templatenya ini aja biar cepet. Ini pilih pengingat 1. Klik save. Kemudian udah kita tambahin lagi. Send lagi email lagi ke dia. Pengingat 2. Nah, pengingat kedua ini bisa Anda kasih tahu. Ada keuntungan loh kalau Anda check out sekarang. Bisa Anda kasih bonus-bonus spesial misalkan. Ya ini hanya contoh saja. Kemudian ini pengingat 2. Biasanya orang karena misalkan beli template kayak gitu, wah udah check out ternyata yang sebelah dapat diskon. Beli di Anda nggak dapat diskon. Nah, Anda bisa di pengingat kedua ini Anda tulis tuh. Ini bonus-bonus yang Anda dapat, kenapa Anda belum bayar? Nah, bisa Anda lakukan seperti itu. Pengingat kedua. Oke, kita klik save. Di sini di pengingat kedua, apakah dia akan membayar? Kita tambahin di sini misalkan yes, dia beli. Nah, kalau dia beli tadi tandanya apa? Kalau di sini kita kasih add tag ya, kita tambahin tag. Tagnya maka kita remove dulu berarti dia, karena kan tadi dia udah kita tandain sesuatu, dia remove tagnya dari ini. Kita hapus dia. Kita hapus. Tapi kalau dia mau beli, misalkan di sini kita kasih tag baru. Nama tagnya misalkan bonus 2 kali. Kita kasih bonus 2 kali di sini. Oh, salah. Add dulu baru bonus. Kemudian klik save. Jadi di sini berarti kalau orang itu dia nggak beli, maka dia punya 2 tag nanti ya. Ya itu nggak masalah ya. Jadi tag pertama dia tag iseng, terus dia tag bonus 2 kali. Artinya ini udah bebel banget lah. Dia cuma kepo doang. Nah, Anda bisa nge-remove-nya dia deh. Anda bisa hapus listnya atau bagaimana itu nanti terserah Anda. Nah, kita di bagian ini yang kita remove tag tentang marketing planning terus iseng, akhirnya dia mau beli, maka kita kirim dia email. Kita juga bisa nambahin tandain ininya ya, tagnya kita ubah dia jadi marketing tools yang ini. Udah sekarang status dia udah berubah, remove ke sini dia berubah jadi sini. Kemudian kita kasih dia email, isinya terima kasih. Nah, karena yang kedua ini ada bonusnya misalkan terima kasih plus bonus. Karena di sini emailnya beda, isi emailnya beda. Kita buat dulu.
terima kasih plus bonus. Terima kasih plus bonus. Di sini klik save. Nanti dia akan berakhir di sini. Nah, ini yang udah kita tag 2 kali, terus mau gimana nih? Kan udah kita tag. Nah, kita kirimin dia email cinta. Di sini kita kasih misalkan join grup Mas Afri misalkan. Nah, karena dia udah nggak beli-beli, nah ini Anda mau treatment lagi nih dia, Anda masukin ke channel Telegram misalkan. Kemudian ini kita buat berbeda, email join Telegram. Klik save aja. Telegram. Kita pilih sini email join Telegram. Udah dapat ke sini. Maka ini call to action-nya beda ya, yang seperti saya jelaskan tadi di mana? Sini ya. CTA spesifik untuk list email Anda. Jadi, nah kalau call to action-nya tadi di sini orang itu udah langsung beli ya, nggak tanpa harus cincong, maka langsung deh ya masuk. Nah, di sini kita kasih bonus dulu dia. Oh mau, kita masukin dulu. Nah di sini biar dia tetap tertarik dengan kita dan nggak pergi ya, kita masukin aja dia ke Telegram kita. Nah, untuk info-info lebih lanjutnya atau apa. Nanti habis dari sini dia dapat email berbeda, jadi setiap emailnya akan berbeda. Maka dia akan nanti di sini. Misalkan kita mau tambahin lagi di sini dia udah join Telegram ya kan. Udah join Telegram karena kan tadi kan di sini kan ada bonus ya, plus bonus tools ya. Misalkan dari sini udah beli tapi terima kasih plus bonus. Nah, terus yang ini gimana nggak dapat bonus gitu. Nah, itu jadi ya bedain lagi ya, tergantung Anda mainin strateginya tuh gimana buat orang mau closing ke Anda. Misalkan dia udah beli kayak gini dengan bonus yang misalkan disediakan oleh vendor misalkan, atau nggak dapat bonus sama sekali dia udah mau beli, ya udah. Tapi di sini bisa Anda misalkan kasih efek kejut misalkan ya. Ya, Anda kasih efek kejutnya misalkan udah beli dia ya. Nah, ini Anda kasih tambah di sini, kasih jeda waktu. Misalkan kasih jeda waktu setelah email terima kasih itu muncul udah dikirimin misalkan ya selang 2 hari atau 3 hari ya, 2 hari 3 hari di sini Anda kasih sesuatu yang bikin dia kaget misalkan. Itu dia Anda kasih di sini kirim hadiah bonus, email bonus, join pertama. Nah, ini buat orang-orang yang premium ya. Atau enggak kita gini email bonus VVIP. Nah, kita bedain nih. Kemudian ini saya lupa mulu ini buat email barunya. Semoga Anda nggak bingung ya dengan alur kayak gini ya. Jadi ini disesuaikan saja dengan needs dan market Anda masing-masing ya. Nggak harus sama kok Anda. Udah kayak gini ya, kita nunggu 2 hari, kemudian dapat email balasan. Kemudian dia dapat email bonus VVIP. Wah pasti senang banget tadi ya. Dan terus baru habis itu email. Oke, jadi email ini yang saya buat berdasarkan ide saya ya di sini. Flow-nya. Nah, di sini juga Anda bisa tambahin upsell. Oh, upsell gimana? Nah, atau downsell ya. Nah, di sini tadi bisa juga nih. Misalkan dia nggak beli, Anda kirimin email buat join Telegram atau enggak di sini kasih penawaran yang murah. Tahu ya, ini bisa Anda kasih penawaran yang murah. Udah join Telegram, misalkan udah join Telegram, Anda kasih di sini jeda waktu 2 hari, misalkan 2 hari. Karena kan tadi saya buat di sini misalkan mau di upsell ya, mau di upsell. Nah, ini kan dia nggak beli gitu, kita tawarin harga yang murah aja misalkan produk-produk penetrasinya itu loh yang ada jadi di sini ya tripwire. Jadi misalkan di tripwire pertama harganya misalkan 20.000 nggak masuk, ya ini kita downsell aja dia di sini, kita kasih harga yang receh aja deh tapi masih bermanfaat buat dia misalkan. Ini setelah 2 hari kita kirimin. Ini cukup panjang ya workflow saya gitu. Misalkan ada email promo harga murah. Nah, ini kita buat harga yang lebih murah aja buat orang yang nggak beli gitu loh. Misalnya dia nyari yang murah-murah atau mau yang gratis. Contoh aja lah ini ya. Udah di sini. Kemudian tindakannya dia mau beli apa enggak. Ya,
kalau dia mau beli. Kita tandain lagi, kita tambahin dia tag aja ya. Berarti di sini dia berarti suka harga murah. Tulis aja di sini. Suka harga, misalkan range-nya harga ya 5.000 sampai 10.000 misalkan. Oh, ternyata kemampuan dia cuma sampai sini gitu. Ternyata bukan dia karena nggak mau beli, ternyata emang kemampuannya misalkan. Ternyata kemampuan daya beli dia cuma segitu misalkan ya. Bisa juga Anda buat kayak gini. Kita ada save. Add dulu, sorry. Kemudian ini klik. Udah kayak gini. Baru dia Anda kasih email terima kasih. Terima kasih. Oke. Tapi dia misalkan udah nggak beli ya di sini. Nah, ini bisa Anda masukin jadi list aja ya. Anda masukin ke list aja di sini. Move to list. Di sini listnya misalkan ditambahin dulu. Misalkan cuma kepo doang. Atau cari yang gratis. Cari yang gratis. Misalkan ini aja. Oke. Cari yang gratis. Ini nanti dia bukan masuk tag lagi, dia udah masuk list tertentu ya, daftar list. Kalau tadi kan daftar listnya udah kita buat di sini ya. Di bagian ini tadi external triggernya. Nah, tapi di sini dia udah masuk ke dalam list yang berbeda seperti ini. Kemudian baru habis itu end automation. Oke, mungkin itu video tutorial saya tentang email automation ya. Bagi Anda yang bingung bisa coba tanya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Nah, Anda bisa juga tanya saya di Instagram. Bisa juga Anda tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Untuk Anda yang mau mengunduh email marketing planning template, Anda bisa langsung akses di sini zinapling/afri ya. Anda langsung aksesnya saja. Nanti Anda tinggal download, misalkan Anda bingung ya kan Anda mau buat email planning seperti apa. Email planningnya itu maksudnya itu kayak gini ya. Misalkan dari sini send email ini, send email ini, send email ini. Terus kayak tadi yang udah saya jelasin, halaman ini emailnya terima kasih. Terus di sini email misalkan suruh join Telegram, dia masih buka, terus dia buka 2 hari lagi buka email Anda, ternyata dia dapat email murah dari Anda ya kan. Ternyata ada yang mau dengan harga 5.000 sampai 10.000 ya kan. Itu Anda rencanakan menggunakan template yang udah saya buat di sini ya. Yaitu email marketing planning template di sini. Anda bisa langsung unduh di zinapling/afri. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya tentang email automation. Semoga video ini memberikan manfaat untuk Anda yang lagi mau buat email automation, khususnya dari kirim.email. Anda bisa lakukan atau praktekkan video yang tadi saya buat. Nah, Anda juga tidak harus membuatnya seperti itu, ya. Anda bisa saja membuat cara yang lain, tapi kalau tadi itu ya kita buat retargeting tadi ya. Kalau Anda udah punya database besar atau Anda membuat campaign dari TikTok Ads atau dari Facebook Ads, Instagram, mencari leads, kemudian mau nge-retargetingnya dia lagi, selain nanti Anda retargeting di Facebook atau di Instagram, Anda retargeting atau Anda pakai Google Ads ya. Kalau Anda punya website, sebuah campaign yang sangat powerful untuk perusahaan Anda. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga email automation tadi sangat bermanfaat untuk Anda dan membantu untuk Anda semua yang membuat email retargeting dengan kirim.email. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.